Halo Sobat Kimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kelas B Semester 3 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Sobat Kimia, kami hari ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan 4A. Simak video selanjutnya ya. Golongan 4A terdiri atas atom karbon, silikon, germanium, stannum, dan plumbum. Berikutnya kita masuk pada sifat fisik unsur golongan 4A. Unsur karbon mempunyai sifat fisik seperti warna hitam, wujud padat atau grafit, gas dalam bentuk karbon monoksida dan karbon dioksida, memiliki titik leleh 3500, titik didih 3827 derajat Celcius, konduktivitas termalnya 129, dan konduktivitas listriknya 5,1 kali 10 pangkat 4. 2. Silikon mempunyai warna abu-abu, berwujud padat, titik leleh 1410 derajat Celcius, titik didih 2355 derajat Celcius, konduktivitas termal 149, dan konduktivitas listrik 3,5 kali 10 pangkat 4. Germanium berwarna abu-abu keputihan, berwujud padat, mempunyai titik leleh 938,2, titik didih 2833, konduktivitas termal 53,2, dan konduktivitas listrik yaitu 0,56. Selanjutnya yaitu timah. Memiliki warna putih keperakan, berwujud padat, titik leleh 232, titik didih 2602, konduktivitas termalnya adalah 85, dan konduktivitas listriknya 0,92. Selanjutnya, Sifat kimia karbon. Yang pertama, jika dibakar dalam udara yang terbatas jumlahnya, menghasilkan karbon monoksida. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Yang kedua, jika dibakar dalam kelebihan udara, menghasilkan karbon dioksida. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, dapat bereaksi langsung dengan fluor dengan reaksi sebagai berikut. persamaan reaksinya dapat dilihat ya sobat. Yang keempat, cenderung membentuk ikatan kovalen tunggal, lengkap 2 dan lengkap 3 yang akan membentuk senyawa organik. Persamaannya bisa teman-teman lihat ya. Yang kelima, dapat membentuk asam oksi. Selanjutnya, Berikut adalah beberapa contoh penggunaan karbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, batu bara untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, gas alam untuk bahan bakar rumah tangga. Yang keempat, beton untuk membangun gedung dan jalan. Yang kelima, baja untuk membuat kendaraan dan peralatan. Yang keenam, plastik untuk membuat kemasan dan barang-barang rumah tangga. Yang ketujuh, karet untuk membuat ban dan sepatu. Yang kedelapan, obat-obatan untuk mengobati penyakit. Yang kesembilan, makanan untuk dikonsumsi. seperti gambar ini, bensin merupakan salah satu karbon yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya sobat. Selanjutnya, sifat kimia silikon. Nah, sobat-sobat kimia, yang pertama itu adalah kurang reaktif dibandingkan karbon yang bersifat non-toksik. Yang kedua,
Silikon berwarna abu, mengipap, dan bersifat logam yang kurang reaktif akan bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi, menghasilkan silikon dioksida dan hidrogen. Yang ketiga, akan terbakar dalam oksigen jika dipanaskan cukup kuat. Yang keempat, bila bereaksi dengan halogen, secara umum reaksi yang terjadi dituliskan seperti berikut. Si tambah 2Xi2 A aksen SiX 4 min. Kita masuk pada kegunaan silikon. Kegunaan silikon sebagai berikut: kaca jendela, gelas dan botol, keramik seperti piring, mangkuk dan pot, semen seperti beton dan batu bata, peralatan dapur seperti panci dan wajan, peralatan elektronik seperti komputer dan telepon. Yang ketiga, kita masuk pada sifat kimia germanum. Sifat kimia dari germanum yang pertama bersifat toksik ringan, kedua germanium dalam H2SO4 dan HNO3 pekat bersifat lebih reaktif daripada silikon. Kegunaan yang pertama, semikonduktor. Germanium digunakan sebagai semikonduktor dalam berbagai perangkat elektronik seperti transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Keramik. Germanium digunakan sebagai bahan baku keramik tahan api dan keramik elektronik. Paduan logam. Germanium digunakan untuk membuat paduan logam yang tahan karat, tahan panas, dan tahan korosi. Kita masuk pada sifat kimia timah stannum. Sifat kimia timah atau stannum. Yang pertama, merupakan agen produksi yang baik. Yang kedua, bersifat non-toksik. Beberapa kegunaan dari timah yaitu: yang pertama, dalam bentuk lembaran. Timah digunakan untuk lapisan pelindung kalen atau bejana dari tembaga. Yang kedua, digunakan sebagai logam campuran perunggu. Yang ketiga, digunakan untuk perekat komponen elektronik pada PCB atau timah solderan. Yang keempat, dicampur dengan titanium dan digunakan dalam industri dirgantara dan bahan insektisida. Sifat kimia timbal atau plumbum. Sifat kimianya yang pertama, dapat larut dalam asam nitrat dan sedikit bereaksi dengan asam sulfat dan asam hidroklorik pada suhu kamar. Kedua, bereaksi lambat dengan air membentuk timbal hidroksida. Yang ketiga, bersifat toksik. Beberapa kegunaan dari timbal yaitu: 1. Digunakan sebagai bahan pengisi baterai dan pelapis kabel listrik. Kedua, digunakan dalam industri pipa, tank, dan alat sinar X. Ketiga, digunakan sebagai alat pelindung bahan-bahan radioaktif. Keempat, dicampur dengan timah, digunakan sebagai alat perekat komponen-komponen elektronika pada PCB. Selanjutnya, jari-jari atom golongan 4A. Golongan 4A adalah salah satu golongan dalam tabel periodik unsur yang terdiri dari unsur-unsur karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Jari-jari atom unsur-unsur dalam golongan 4A meningkat dari atas ke bawah. Berikut tabelnya. Unsur karbon, simbol C, jari-jari atom 71. Unsur silikon, simbol Si, jari-jari atom 111. Unsur germanium, simbol Ge, jari-jari atom 122. Unsur timah, simbol Sn, jari-jari atom 145. Dan unsur timbal, simbol Pb, jari-jari atom 175.
Selanjutnya, keelektronegatifan atom golongan 4A. Unsur-unsur golongan 4A memiliki elektronegativitas yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang memiliki 4 elektron valensi. Elektron valensi ini terletak di kulit terluar atom, sehingga mudah dilepaskan untuk membentuk ikatan kovalen. Berikut adalah nilai elektronegativitas unsur golongan 4A menurut Pauling. Unsur karbon memiliki nilai elektronegativitas yaitu 2,55, silikon mempunyai elektronegativitas 1,90, germanium memiliki elektronegativitas 2,01, dan timbal memiliki elektronegativitas 1,81. Kita masuk pada afinitas elektron atom golongan 4A. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan oleh atom netral dalam keadaan gas ketika menerima satu elektron. Afinitas elektron memiliki satuan kilojoule per mol. Adapun afinitas elektron dari golongan 4A. Yang pertama, Si dengan afinitas elektron 134,1, Ge 76,9, Sn 112,3, Pb 71,4. Next, kita masuk pada energi ionisasi atom golongan 4A. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom dalam wujud gas. Semakin besar energi ionisasi, semakin sulit atom untuk melepaskan elektronnya. Sifat energi ionisasi unsur-unsur golongan 4A dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Pertama, karbon dengan energi ionisasi 1086,4, silikon 786,4, timah 709,1, germanium 719,4, dan timbal 715,7. Dari tabel tersebut, dapat sobat kimia lihat bahwa energi ionisasi unsur-unsur golongan 4A dari atas ke bawah cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya jari-jari atom dari atas ke bawah. Semakin besar jari-jari atom, maka semakin jauh elektron terluar dari inti atom.